Selamat datang para sahabat Satria Nusantara. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas 7 prasasti peninggalan Raja Purnawarman dari Tarumanegara. Raja Purnawarman merupakan raja kerajaan Tarumanegara. Ia adalah anak laki-laki ketiga Raja Kundungga di Kerajaan Martapura, Kutai, Kalimantan Timur. Purnawarman mengeluarkan 7 buah prasasti yang ditulis dengan huruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta dengan berbentuk sloka dengan metrum anustuk. Sekarang admin akan menjelaskan maksud prasasti-prasasti tersebut. Pertama, prasasti Tugu. Prasasti Tugu dipahatkan pada batu andesit berbentuk bulat telur dengan tinggi 1 meter dan tulisan pada prasasti berjumlah 5 baris. Prasasti Tugu ditemukan di Kampung Batu Tumbuh, Desa Tugu. Sekarang wilayahnya termasuk ke dalam Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, DKI Jakarta. Selain pahatan tulisan, pada prasasti ini juga terdapat pahatan hiasan berbentuk tongkat dengan ujung menyerupai trisula. Gambar tongkat ini dipahat memanjang tegak lurus dan menjadi pembatas tiap baris tulisan pada prasasti. Bunyi prasasti Tugu. Pura Raja Dirajena Guruna Bina Bahuna Kata Kiata Purim Prapya Chandra Bagarnavam Yayau Pravardhamana Dwavinsat Vatsara Sri Gunaujasa Narendra Daja Butena Sri Mata Punawarmana Prarabya Palguni Mase Kata Krishna Stasmi Titau Caitra Sukla Trayodasyam Dinai Sidai Kavikin Sakai Ayata Satsa Hasrena Danusam Satsatena Cadwa Vinsena Nadi Ramya Komati Nirmalodaka Pita Mahasya Rajar Servidaya Sivira Valnim Brahman Air Koko Sasrena Prayati Kradaksina. Terjemahan prasasti Tugu. Dulu sungai yang bernama Chandrabaga telah digali oleh raja yang mulia dan mempunyai lengan kencang dan kuat, yakni Raja Purnawarman, untuk mengalirkannya ke laut setelah sungai ini sampai di istana kerajaannya yang termasyur. Di dalam tahun ke-22 dari tahta Yang Mulia Raja Purnawarman yang berkilau-kilauan karena kepandian dan kebijaksanaannya serta menjadi panji-panji segala raja-raja. Sekarang beliau menitahkan pula menggali sungai yang permai dan berair jernih, Gumati namanya. Setelah itu mengalir di tengah-tengah tanah kediaman Yang Mulia Nenek Enda Sang Purnawarman. Pekerjaan ini dimulai pada hari yang baik, tanggal 8 Paruh Gelap bulan Palguna, dan selesai pada hari tanggal 13 Paruh Terang bulan Caitra, yang panjangnya 6.122
Danus atau Busur, atau sekitar 12 km. Selamatan dilakukan oleh para Brahmana disertai 1.000 ekor sapi yang dia diahkan. Penggalian sungai tersebut merupakan gagasan untuk menghindari bencana alam berupa banjir yang sering terjadi dan juga kekeringan yang terjadi pada musim kemarau. Prasasti Tugu adalah catatan tentang titah seorang raja bernama Purnawarman pada kurun tahun ke-22 masa pemerintahannya untuk melakukan penggalian 2 kanal. Purnawarman memerintahkan untuk menggali Sungai Candrabaga dan Sungai Gomati. Dalam prasasti ini, Purnawarman menyebut 2 nama sungai besar, yakni Sungai Candrabaga dan Sungai Gomati. Kedua sungai ini mengalir di kerajaan Dwarka atau Dwarawati, tempat asal-usul leluhur Purnawarman. Ibu kota kerajaan Dwarka berada di Punjab yang merupakan sebuah kota di India Barat Daya. Pendiri kerajaan Dwarka adalah Krishna yang merupakan leluhur Purnawarman dan raja-raja keturunan dinasti Warman. Purnawarman merupakan Raja Tarumanegara yang merupakan putra Kundungga yang merupakan pendiri keluarga atau dinasti Warman di kerajaan Martapura, Kutai, Kalimantan Timur. Sungai Candrabaga adalah pertemuan antara Sungai Candra dan Sungai Baga. Orang-orang keturunan Yunani di Kestrapi Barat India menyebutnya dengan nama Sandropagos atau Sandabaga atau Cantabra. Sedangkan orang-orang Sakasikitya keturunan Persia menyebutnya dengan nama Sungai Chenab. Sungai Baga berasal dari Danau Surya di Himachal Pradesh, India. Sementara Sungai Candra berasal dari dekat Danau Candra. Candrabaga artinya putri bulan dan putra matahari yang jatuh cinta. Sungai Candrabaga melewati kota Punjab, India yang merupakan ibu kota kerajaan Dwarka atau Dwarawati. Sungai Candrabaga juga disebut Sungai Purna. Nama Candrabaga kemudian menjadi asal-usul nama kota Bekasi. Candrabaga menjadi Bagasasi karena Candra artinya bulan atau sasi. Bagasasi kemudian menjadi Bekasi. Penggalian Sungai Candrabaga untuk mengalirkan air yang berasal dari hulu yang alirannya berada di tepi Istana Raja Purnawarman. Istana Raja Purnawarman terletak di hilir Sungai Citarum di wilayah Kerawang, Jawa Barat. Penggunaan nama Sungai Candrabaga dan Sungai Gomati oleh Raja Purnawarman dilakukan untuk mengabadikan 2 sungai besar yang melintasi wilayah kerajaan leluhurnya, yakni kerajaan Dwarka atau Dwarawati yang dipimpin oleh Krishna. Sungai Gomati melintasi istana tempat tinggal Krishna di Dwarka yang merupakan nenek enda atau leluhur dari Purnawarman sendiri. Krishna dipercaya sebagai reinkarnasi atau titisan Wisnu. Demikian pula orang-orang Tarumanegara percaya bahwa Raja Purnawarman adalah reinkarnasi
atau titisan Wisnu. 2. Prasasti Kebun Kopi 1. Prasasti Kebun Kopi 1 dituliskan dalam sebongkah batu andesit pada salah satu bidang yang permukaannya rata. Prasasti ini terdapat sepasang gambar telapak kaki gajah. Bunyi Prasasti Kebun Kopi 1: Jaya Visalasya Tarumendra Syahastina Aira Fatavyasa Vibatidam pada Diavya. Dalam terjemahannya, di sini tampak sepasang tapak kaki yang seperti tapak kaki Airawata, gajah penguasa Taruma, yang agung dalam kemakmuran dan kejayaan. Tulisan pada prasasti ini sudah sangat aus dan hanya terbaca sebagian. Prasasti Kebun Kopi masih berada di lokasi yang sama sejak pertama kali ditemukan dan dinaungi oleh bangunan cungkup. Lokasi prasasti berada di Desa Ciarutan Ilir, Kecamatan Sibung Bulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Prasasti ini menjelaskan bahwa Raja Purnawarman memiliki gajah sebagai binatang tunggangan waktu perang yang diberi nama Airawata. Binatang gajah digunakan oleh Raja Purnawarman dan para penguasa dinasti Warman ketika berperang. Binatang gajah tersebut menjadi tunggangan Purnawarman pada waktu menyerang dan menaklukkan musuh-musuhnya. Telapak kaki gajah menunjukkan Raja Purnawarman melakukan penaklukan dengan binatang tunggangannya hingga ke tempat di mana prasasti tersebut didirikan. Ketiga, Prasasti Cidanghyang. Prasasti Cidanghyang berada di tepi aliran sungai Cidanghyang di Desa Lebak, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Bunyi Prasasti Cidanghyang adalah: Vikranto Yam Vanipateh Prabu Satyapara Ramah Narendra Dyavja Bhutena Srimatah Puna Farmanah. Terjemahannya, inilah tanda keperwiraan, keagungan, dan keberanian yang sesungguhnya dari Raja Dunia yang mulia Purnawarman yang menjadi panji sekalian raja-raja. Prasasti Cidanghyang menjelaskan bahwa Raja Purnawarman berkuasa hingga ke perbatasan sungai Cidanghyang. Sungai ini menjadi batas barat wilayah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan di masa lalu menggunakan sungai ataupun pegunungan sebagai batas wilayah kerajaan. Prasasti ini menjadi penanda bahwa Purnawarman berkuasa hingga wilayah Lebak, Pandeglang, Provinsi Banten sekarang. Keempat, Prasasti Ciarutan atau Prasasti Ciampea. Prasasti ini ditemukan di tepi sungai Ciarutan, tidak jauh dari sungai Cisadane, Bogor, Jawa Barat. Prasasti Ciarutan terletak di Desa Ciarutan Ilir, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tempat diketemukannya prasasti ini merupakan bukit yang diapit oleh 3 sungai, yakni Cisadane, Cianten, dan Ciarutan. Sampai abad ke-19, tempat ini masih dilaporkan sebagai pasir muara yang termasuk Ciampea, namun sekarang termasuk wilayah Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akibat banjir besar pada tahun 1893, batu prasasti ini terhanyutkan beberapa meter ke hilir
dan bagian batu yang bertuliskan menjadi terbalik. Posisinya ke arah bawah. Kemudian pada tahun 1903 prasasti ini dipindahkan ke tempat semula. Prasasti Ciaruten dibuat dari batu kali atau batu alam. Pada bagian atas tulisan terdapat pahatan sepasang telapak kaki, gambar umbi dan sulur-suluran, dan laba-laba. Bunyi prasasti Ciaruten. Vikrantasya Vanipat Srimatah Puna Farmanah Taruma Nagarendrasya Vishnu Riva pada dia Vyam. Adapun terjemahannya, inilah tanda sepasang telapak kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu. Ialah telapak yang mulia Sang Purnawarman, raja di negeri Taruma, raja yang gagah berani di dunia. Cap telapak kaki melambangkan kekuasaan raja atas daerah tempat diketemukannya prasasti tersebut. Purnawarman dipercaya oleh orang-orang Tarumanegara sebagai titisan Dewa Wisnu, maka dianggap sebagai penguasa sekaligus pelindung rakyat. Purnawarman adalah seorang rajarsi yang beragama Hindu Vaishnava atau Wisnu. Krishna adalah seorang resi atau guru agung pendiri agama Hindu Vaishnava. Dengan demikian, Purnawarman ingin menegaskan bahwa dirinya adalah reinkarnasi atau titisan Dewa Wisnu. Krishna sendiri juga dipercaya sebagai reinkarnasi atau titisan Wisnu. Penggunaan cetakan telapak kaki Purnawarman menandakan bahwa kerajaan yang dipimpinnya berkuasa hingga tempat di mana prasasti Ciaruten berada. Prasasti ini menjadi penanda perbatasan dengan wilayah kerajaan lain. Sungai Cisadane menjadi batas wilayah yang dikuasai kerajaan Tarumanegara. Purnawarman adalah campuran keturunan Wangsa Surya atau anak matahari dan keturunan Wangsa Candra atau anak bulan. Maka ia menggunakan lambang Surya Candra. Legitimasi kekuasaan Purnawarman berasal dari Wangsa Surya. 5. Prasasti Muara Cianten atau Prasasti Pasir Muara. Prasasti ini ditemukan di Sungai Cisadane dekat Muara Cianten. Dulu dikenal dengan sebutan Prasasti Pasir Muara. Prasasti Pasir Muara ditemukan di wilayah Kampung Pasir Muara, Desa Ciaruten Ilir, Kecamatan Cibung Buang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Isi dari prasasti Muara Cianten sampai saat ini belum diketahui karena tulisannya yang terdapat di prasasti ini belum dapat dibaca. Prasasti Muara Cianten dituliskan pada batu andesit. Prasasti ini menggunakan huruf sama seperti yang digunakan dalam prasasti Ciaruten B dan prasasti Pasir Awi. 6. Prasasti Jambu atau Prasasti Pasir Kolengka. Prasasti Jambu terletak di Pasir Sikolengka atau Gunung Batu Tulis. Prasasti Jambu ditemukan di wilayah Kampung Pasir Gintung, Desa Parakan Mucang, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Prasasti Jambu dipahatkan pada batu dengan bentuk alami yang sisi-sisinya berukuran kurang lebih 2-3 meter. Pada batu prasasti ini juga terdapat pahatan gambar sepasang telapak kaki yang digoreskan pada bagian atau tulisan, tetapi sebagian telapak kaki kiri telah hilang karena batu bagiannya pecah. Bunyi prasasti Jambu. Simandata Kratjanyo Narapatir Asamuyah Pura Tarumayam Nama Sri Punavarman Pracura Ripusara Bidya Bikata Farmo Tasyedam
pada Vimba Dyawyam Arena Garot Sadani Nitya Daksam Bhaktanam Yandri Panam Bhavati Sukakaram Salya Bhutam Ripunam. Terjemahan prasasti Jambu. Gagah, mengagumkan dan jujur terhadap tugasnya adalah pemimpin manusia yang tiada taranya, yang termasuk si Punawarman, yang sekali waktu memerintah di Taruma dan yang baju zirahnya yang terkenal tidak dapat ditembus senjata musuh. Ini adalah sepasang tapak kakinya yang senantiasa menggempur kota-kota musuh. Hormat kepada para pangeran, tetapi merupakan duri dalam daging bagi musuh-musuhnya. Prasasti ini menyebutkan Raja Purnawarman yang memerintah di negara Taruma. Prasasti ini tanpa angka tahun. Prasasti ini juga menjelaskan Raja Purnawarman yang gagah perkasa. Ia memiliki baju perang yang hebat. Keperwiraan Purnawarman mampu menggentarkan para musuhnya. Yang berhasil dikalahkan antara lain adalah bajak laut di Laut Jawa. Bajak laut di Laut Jawa dipimpin oleh Putri Sibaha dari Kerajaan Pucang Sulo, Rembang di Jawa Purwa atau Jawa Tengah sekarang. 7. Prasasti Pasir Awi atau Prasasti Cemprai. Prasasti Pasir Awi terletak di lereng selatan Bukit Pasir Awi di kawasan hutan perbukitan Cipamingkis, Desa Sukamakmur, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berada di puncak ketinggian perbukitan dengan arah tapak kaki atau posisi berdiri menghadap ke arah utara timur. Prasasti ini dipahat pada batu alam dengan gambar pahatan berupa telapak kaki yang terdapat pada batu tersebut menghadap ke arah utara dan timur. Dari arah kaki tersebut, prasasti ini menghadap ke wilayah bukit dan lembah yang posisinya sangat curam dan berbahaya. Sementara itu, untuk isi dari prasasti Pasir Awi masih belum bisa dibaca. Prasasti ini menegaskan wilayah kekuasaan kerajaan Tarumanegara yang dipimpin Purnawarman hingga puncak bukit Cipamingkis sekarang. 7 prasasti ini dibuat pada masa kekuasaan Raja Purnawarman di Kerajaan Tarumanegara. Prasasti merupakan penegasan batas-batas wilayah dari Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara membentang dari barat Sungai Citarum hingga Sungai Cidanghiang di Desa Lembak, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Banten. Pusat Kerajaan Tarumanegara berada di hilir Sungai Citarum. Tepatnya berada di sekitar situs Batu Jaya, Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Kerawang, Jawa Barat. Demikianlah maksud dari 7 prasasti yang dikeluarkan oleh Purnawarman, Raja Kerajaan Tarumanegara pada awal abad ke-5 Masehi. Jangan lupa untuk like, memberikan komentar, men-share, dan men-subscribe channel ini. Anda juga dapat memberikan masukan, saran, dan usulan untuk pembahasan video-video selanjutnya. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Salam dari admin Satria Nusantara.